tisu prosesor yang beranggotakan saya Sulestia Cahyani dengan NIM 2110262130, saya Fitriani dengan NIM 2110262108, saya Uda Fitriani dengan NIM 2110262133. Saya Francisca Ermeliana dengan NIM 2110262109. Saya Nisa Anugrah dengan NIM 2110262079. Keep watching guys! Sejarah perkembangan alat tisu prosesor. Pemrosesan jaringan atau tisu processing adalah tahap kritis dalam pembuatan preparat mikroskopis. Proses ini melibatkan beberapa langkah, seperti fiksasi, dehidrasi, pembersihan, infiltrasi, parafin, dan penyisipan jaringan ke dalam blok parafin. Sebelum adanya mesin pemproses jaringan otomatis seperti TP1020, langkah-langkah ini dilakukan secara manual dengan menggunakan berbagai alat dan wadah kimia. Namun, perkembangan teknologi otomatisasi di bidang histologi dimulai sekitar tahun 1950-an dan 1960-an dengan pengenalan mesin pemproses jaringan mekanis yang pertama kali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, edisi pertama adalah Leica TP1020. Leica Microsystems adalah pemimpin dalam teknologi mikroskopi dan pemrosesan jaringan. Leica Microsystems telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam pengembangan perangkat untuk analisis mikroskopis dan pemrosesan jaringan. Sebagai bagian dari strategi inovasi mereka, Leica terus mengembangkan produk yang memudahkan laboratorium histologi dalam memproses sampel jaringan secara lebih efisien dan akurat. Selanjutnya, ada HistoCorpel. Prosesor jaringan yang tertutup sepenuhnya ini memberikan keandalan dengan desain retort baru dan memungkinkan pemrosesan konvensional yang aman dan andal dengan kapasitas 200 kaset per proses. Maksimalkan ruang laboratorium Anda dengan ukuran kecil dari prosesor jaringan HistoCorpel. Kemudian, ada tipe HistoCore Pegasus Plus tisu prosesor. Dan ada HistoCorpel Loris 3 Premium tisu prosesor sistem. Nah, jadi tahu kan sejarah tisu prosesor? Selanjutnya, bahas apa lagi ya? Nah, selanjutnya kita bahas alat dan bahan lagi yuk. Di tisu prosesor, kita akan menemukan alat yang bernama kaset. Gunanya untuk meletakkan sampel jaringan. Nah, di sini sampel jaringannya adalah organ mencit yang sudah kita awetkan menggunakan NBF 10%. Guna mempertahankan struktur morfologi jaringan agar tetap seperti kondisi hidup. Selanjutnya, pada bahan-bahannya adalah alkohol bertingkat dimulai dari 70%, 80%, 95%, dan 100%. Untuk menghilangkan air dari jaringan, karena jaringan harus bebas air sebelum proses infiltrasi dengan parafin. Kemudian ada silol. Silol atau zat clearing bersifat kompatibel dengan parafin. Gunanya menggantikan alkohol dan membuat jaringan menjadi transparan, juga mempersiapkan jaringan untuk infiltrasi parafin. Dan yang terakhir ada parafin. Parafin ini digunakan setelah clearing. Jaringan diresapi dengan parafin cair dan dibiarkan membeku untuk membentuk blok yang keras dan dapat dipotong. Gunanya memasuki dan mengisi ruang-ruang jaringan, sehingga memberikan dukungan untuk pemotongan jaringan menjadi bagian tipis. Pemrosesan jaringan atau tisu processing adalah tahap kritis dalam pembuatan preparat mikroskopis. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti fiksasi, dehidrasi, pembersihan, infiltrasi parafin, dan penyisipan jaringan ke dalam blok parafin. Sebelum adanya mesin pemroses jaringan otomatis seperti TP1020, langkah-langkah ini dilakukan secara manual dengan menggunakan berbagai alat dan wadah kimia. Namun, perkembangan teknologi otomatisasi di bidang histologi dimulai sekitar tahun 1950-an dan 1960-an dengan pengenalan mesin pemroses jaringan mekanis yang pertama kali.
Sejarah udah, alat dan bahan serta metode juga udah. Sekarang kita lanjut bahas komponen-komponen pada tisu prosesor Leica TP1020. Ada keranjang jaringan di mana perlu dipasang terlebih dahulu. Setiap keranjang jaringan dapat menampung hingga 100 kaset pada saat digantung di unit. Unit ini memiliki 12 wadah reagen yang mudah dilepas saat ingin mengganti reagen untuk membersihkan. Ada kompartemen fiksasi, fungsinya untuk mempertahankan struktur sel sehingga menjadi stabil secara fisik dan kimiawi, untuk mencegah terjadinya dialisis atau pembengkakan pada jaringan. Kemudian, kompartemen dehidrasi, fungsinya untuk menghilangkan air dari jaringan dengan menggunakan pelarut organik seperti alkohol. Proses ini sangat penting karena air harus dihilangkan sebelum jaringan dapat diproses lebih lanjut. Kompartemen clearing, fungsinya mengganti alkohol dengan pelarut organik yang lebih mudah menguap, seperti silol. Tujuannya untuk menghilangkan alkohol yang tidak dapat digunakan dalam tahap infiltrasi parafin dan menggantinya dengan pelarut yang kompatibel dengan parafin. Kompartemen infiltrasi, fungsinya mengisi ruang sel dalam jaringan dengan parafin untuk mempersiapkan jaringan agar dapat dipotong tipis dengan mikrotom. Parafin akan mengeras pada suhu rendah dan menjaga struktur jaringan tetap utuh. Unit pemanasan, fungsinya mengatur suhu agar parafin atau bahan infiltrasi lainnya dapat mencair dan mengisi jaringan. Pemanasan ini juga penting untuk menghilangkan pelarut dan mempercepat infiltrasi. Di masing-masing tahap proses jaringan memiliki interpretasi hasil yang berbeda-beda. Di tahap dehidrasi itu diharapkan jaringan menjadi keras tetapi masih luntur. Untuk tahap clearing, diharapkan jaringan tampak tembus cahaya dan tidak keruh. Dan di tahap infiltrasi, diharapkan jaringan sepenuhnya meresap dengan parafin, memiliki konsistensi yang seragam. Finally guys, sekarang kita bahas cara penggunaan tisu prosesor Leica TP1020. Persiapan sebelum menggunakan alat. Yang pertama, pastikan alat dalam kondisi baik. Cek kondisi listrik dan layar kontrol. Pastikan reagen sudah disiapkan dalam tabung yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup. Kemudian, masukkan sampel ke dalam kaset jaringan. Label kaset dengan benar untuk menghindari kesalahan identifikasi. Langkah-langkah penggunaan. Yang pertama, hidupkan alat. Nyalakan dengan menekan tombol daya. Layar kontrol akan menampilkan opsi program. Yang kedua, pilih program. Pilih program yang sesuai berdasarkan jenis jaringan dan ukuran sampel. Program standar meliputi tahap-tahap dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin. Yang ketiga, mengatur program jika dibutuhkan. Dehidrasi, tentukan waktu dan konsentrasi larutan alkohol bertingkat, misalnya 70%, 80%, 95%, dan 100%. Clearing, atur waktu untuk silol atau zat clearing lainnya. Infiltrasi parafin, pastikan suhu parafin diatur sesuai kebutuhan, biasanya 60-65 derajat Celcius. Selanjutnya, tahap memuat sampel. Yang pertama, buka tutup ruang proses. Masukkan rak berisi kaset jaringan. Yang kedua, pastikan rak terpasang dengan aman. Di tahap menjalankan program, tekan tombol start untuk memulai proses. Alat akan secara otomatis menjalankan semua tahap sesuai program. Setelah proses selesai, ambil kaset jaringan. Pastikan jaringan terproses dengan baik. Jaringan yang keras tetapi tidak rapuh. Untuk mematikan alatnya, tekan tombol daya. Jika perlu, bersihkan bagian luar alat. Sekarang kita beralih ke cara perawatan dan pemeliharaannya ya. Bersihkan tabung dari bahan kimia reagen secara berkala untuk menjaga kualitas proses. Kemudian, jangan lupa cek kondisi parafin. Pastikan parafin bebas dari kontaminasi dan dipanaskan pada suhu yang tepat. Dan yang terakhir, kalibrasi dan servis berkala. Ikuti jadwal perawatan resmi sesuai panduan pabrikan.